Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama diskusi tentang komite keperawatan. Kita tahu bahwa komite keperawatan saat ini hampir semua rumah sakit sudah mempunyai ya, hanya yang perlu nanti benar-benar dikawal adalah harus kita kuatkan bagaimana eh, perusahaan keperawatan ini menjadi organ yang penting dan benar-benar mempunyai peran di dalam mengawal kondisi. Komite keperawatan sendiri pada dasarnya sudah mempunyai regulasi yang eh, pajak ya, karena di Permenkes 49 tahun 2013 itu sudah eh, di garis bawain bahwa setiap rumah sakit itu mempunyai komite. Nah, di perubahan undang-undang kesehatan, nanti kita lihat positioning komite keperawatan secara implisit ada di mana, dan kemudian nanti kita juga bahas terkait di standar. Nah, ini adalah di undang-undang kesehatan bahwa eh, kita tahu banyak perubahannya, yang awalnya bahwa rumah sakit itu harus dipimpin oleh seorang dokter, saat ini dibuka hak setiap tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga profesional yang kompeten terhadap manajemen rumah sakit itu diberikan, sehingga eh, bagi yang memenuhi syarat ya ini bisa menjadi syarat. Nah, di rumah sakit sendiri unsur keperawatan juga di state menjadi salah satu unsur yang wajib ada. Di rumah sakit dari segi jumlah proporsi tenaga SDM keperawatan umumnya eh, mayoritas ya, biasanya lebih dari 50% komposisinya, dan mempunyai durasi waktu paling panjang berhubungan dengan pasien, karena model dinasnya adalah 24 jam, pagi, sore, malam, kemudian juga tidak ada libur ya, tidak memandang itu hari besar maupun Sabtu maupun Minggu. Kemudian sebagai salah satu unsur yang harus ada di rumah sakit, perawat di Indonesia dikenal ada dua jenis, yaitu vokasi dan profesi. Untuk profesi adalah nurse dan nurse spesialis. Dan saat ini sudah mulai dikawal pengembangan uh, nurse spesialis, mengingat memang perkembangan dari seluruh layanan itu diarahkan area spesifik dan spesialis ini menjadi unggulan. Kita tahu ada perubahan-perubahan uh, arah prioritas, antara lain adalah KCSQ, kanker, jantung, stroke, dan kita tahu juga Bapak Ibu bahwa di Indonesia arah pengembangan pelayanan untuk mengawal profesionalisme ini adalah diupayakan terus-menerus minimal integritas. Dan di jajaran pendidikan, spesialis terdiri dari 7, ada urolog, penyakit dalam, ada spesialis keperawatan penyakit dalam ya, medikal bedah, jiwa, anak, maternitas, komunitas, kemudian juga ada onkologi, geriatri, dan satu lagi adalah spesifik untuk uh, manajemen keperawatan. Arahnya untuk mengawal tentang praktik keperawatan yang terdiri dari pemberian asuhan keperawatan, penyuluhan dan konselor bagi klien, pengelolaan pelayanan, jadi tidak hanya asuhan tetapi juga pengelolaan pelayanan, penelitian, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan, serta pelaksanaan
tugas dalam kondisi tertentu. Oke. Dalam mengawal suatu proses profesionalisme, mutu, keselamatan, Komite Keperawatan harus mengarah kepada pedoman yang sebelumnya diatur di Undang-Undang Keperawatan, tapi saat ini juga sudah menuju pada sesuai ya dengan Undang-Undang Kesehatan, di mana setiap perawat harus punya SIP, punya punya STR, punya SIP. Kemudian melakukan praktiknya harus sesuai dengan kode etik profesi, standar pelayanan keperawatan, standar profesi keperawatan, SOP, dan ketentuan perundang. Nah, tentunya kalau seperti ini, ketika kita eh, berada di rumah sakit, komite keperawatan juga harus menjamin apakah ini sudah terlaksana. Kemudian komite keperawatan juga mengawal pelayanan keperawatan itu merupakan asuhan yang tidak hanya terbatas hanya individu, jadi eh, PCC, patient center care, tapi juga people center care. Juga melihat dari unsur family, kemudian kelompok masyarakat. Dan rentang asuhannya tidak hanya saat sakit, tetapi dari rentang sehat sampai sakit dan rehabilitasi. Asuhannya merupakan bagian integral, kemudian kekasannya adalah merupakan ada suatu interaksi antara perawat, klien, lingkungan, dan tujuannya dalam memenuhi kebutuhan kemandirian dan merawat. Oke, berbicara bahwa komite keperawatan harus apa ya, mengawal profesionalisme asuhan dengan standar profesi. Di keperawatan sendiri sudah punya standar profesi perawat, yaitu KMK 425 tahun 2020. Jadi kalau kita berbicara eh, berbagai macam ini ya, model, misalnya ada banyak pertanyaan, ini acuannya seperti apa, kredensialnya, bagaimana kita mengacu pada yang A, B, C, dan D, sebenarnya kita paling mudah adalah merujuk pada standar profesi perawat dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan disampaikan pelayanannya harus berbasis dengan standar pelayanan dan standar profesi. Di dalam standar profesi disampaikan seorang perawat itu tidak hanya praktik kelihatan melakukan asuhan keperawatan saja, tetapi dia mempunyai 5 area yang harus dilakukan, yaitu praktik keperawatan profesional, direct care, kemudian dia juga mengelola dan punya jiwa kepemimpinan, jadi dia mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam pengelolaan pelayanan. Kemudian juga dia harus mempunyai kompetensi dalam terus melakukan pengembangan kualitas dan personal dan kompetensi dalam melaksanakan memberikan educator atau melaksanakan pendidikan dan semuanya ini dilakukan dengan basis etik, legal dan budaya. Ya, di dalam standar profesi, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, di sana ada tingkat-tingkat kompetensi dan kewenangan, membedakan untuk yang D3 dan juga eh, profesi nurse dan rumah sakit juga bisa mengembang. Nah, kita sendiri sampai eh, belum ada perubahan ya, tapi sedang berproses di KMK 425 itu ada masalah keperawatan sebanyak 355, diagnosis keperawatan 149, dan keterampilan sebanyak 500. Nah, itu pengawalnya bahwa kita sudah punya regulasi dan komite keperawatan ya punya peran di dalam melaksanakan suatu eh, kesinambungan, kemudian pelayanan asuhan yang sangat-sangat dikawal untuk bermutu dan juga tentunya safety. Komite keperawatan mempunyai rujukan yaitu Permenkes 49 tahun 2000.
Di samping itu, di keperawatan mungkin sudah pernah kita bahas juga punya tentang Permenkes jenjang karir eh, perawat profesional. Ini sebenarnya saling mengisi. Untuk yang PMK jenjang karir ini adalah hierarki struktur. Jadi dia yang langsung kepada pasien dan juga rentang kendalinya pada struktur organisasi STOK rumah sakit. Di mana ada perawat klinis yang direct care, kemudian ada perawat manajer yang mengelola, kemudian ada perawat pendidik dan ada perawat. Sedangkan komite keperawatan merupakan organ non struktural yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. Di PMK 49 disampaikan ada 3 subkomite, yaitu subkomite kredensial, nanti kita bahas satu persatu, ada subkomite mutu profesi, dan ada subkomite etik dan disiplin profesi. Tugas dari subkredensial ya, dia harus memastikan, memverifikasi, memvalidasi, memberikan rekomendasi apakah seorang perawat yang akan melakukan asuhan langsung kepada pasien ini kompeten. Setelah kompeten baru diberikan suatu surat penugasan klinis dan rincian klinis. Tidak cukup itu, harus dikawal mutunya dengan dilakukan suatu proses, ada audit klinis, audit keperawatan. Bila masih ada gap, maka diusulkan continuing professional development. Bila ada yang masalah atau ada hal-hal yang perlu adanya peningkatan improvement kaitan etik dan disiplin, maka komite etik di samping melakukan pembinaan juga terus melakukan komisi. Di TKRS 8 di standar akreditasi rumah sakit eh, juga dibahas tentang komite. Di salah satunya adalah komite keperawatan. Nah, komite keperawatan ini eh, ditetapkan oleh direktur berbasis undang-undang yang berlaku. Kemudian fungsinya mendukung komunikasi yang efektif antar tenaga profesional karena nanti akan ada area share kompetensi, ada delegasi, ada kolaborasi, interkolaborasi. Maka komite keperawatan atau komite yang lainnya juga itu memberikan suatu proses untuk menjembatani dan juga memfasilitasi komunikasi yang efektif antar tenaga profesional. Kemudian menyusun kebijakan, pedoman, prosedur, serta protokol, tata hubungan kerja, alur klinis, dan dokumen lain. Menyusun kode etik profesi ini biasanya sudah disusun, tinggal kita kawal, kemudian memantau mutu pelayanan pasien. Nah, di dalam proses bagaimana menyusun kebijakan di sini ya, kita coba kembalikan ke PMK 49, salah satu dokumen yang perlu disusun di rumah sakit adalah nursing staff bylaws. Yang ini banyak rumah sakit yang masih uh, belum ada atau uh, mungkin masih banyak yang berfokusnya hospital bylaws bahkan hanya medical bylaws. Nah, ini sebenarnya diperlukan antara lain bagaimana proses kredensial, jenis-jenis tenaganya seperti apa. Kemudian juga ada kaitannya dengan mitra bestari. Jadi ketika ada nursing staff bylaws, maka proses kredensial yang dilakukan oleh mitra bestari itu menjadi legal karena uh, ini bukan antara atasan dan bawahan, tetapi as a mitra untuk memvalidasi, memverifikasi, dan memberikan suatu rekomendasi untuk suatu. Jadi, Bapak Ibu di rumah sakit yang nanti mungkin kembali, tolong dipastikan bahwa setiap rumah sakitnya juga sudah mempunyai nursing staff bylaws. Kemudian juga kebijakan yang berikutnya
adalah tentang white paper. White paper sendiri merupakan dokumen yang berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga keperawatan dalam dalam melaksanakan kewenangan klinis. Jadi kalau kita lihat dari standar profesi dalam melaksanakan kewenangan klinis di samping pemberi asuhan tadi ada lengkap, ada sebagai penyuluh, ada peneliti, pengelola, pelaksana tugas dalam keterbatasan tertentu, pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan, pelimpahan kewenangan. Nah, ini harus disampaikan. Kemudian kalau misalnya seseorang memang mempunyai kewenangan untuk pelimpahan tertentu, nah ini harus ada syarat-syaratnya. Untuk mau bekerja misalnya di ruangan kritikal, maka white papernya bilang minimal harus level PK 3 atau 2 dengan sertifikasi ICU komprehensif, CCRT, dan sebagainya. Jadi itu harus dibunyikan. Dan white paper ini disusun setiap rumah sakit dan tidak bisa hanya kopas karena kondisi rumah sakit yang satu dengan kondisi rumah sakit yang satunya lagi mungkin berbeda secara spesifik itu seperti itu, tetapi secara general sudah diatur di PMK 425 yaitu standar profesi. Nah, ini eh, ketika kita mau membuat white paper, kita juga harus menentukan kenapa beda-beda di rumah sakit, karena area klinisnya juga mungkin beda-beda. Ada rumah sakit ibu dan anak yang tidak punya eh, ruangan misalnya HD, ya maka dia tidak perlu membuat white paper perawat HD. Tapi kalau misalnya dia punya ruang HD, dia punya ruang talasemia, maka ya itu harus eh, benar-benar dikawal. Termasuk juga area spesifikasi, misalnya ada white paper untuk IPCN, infection prevention control nurse, kemudian ada nurse educator. Ini bukan yang misalnya nurse diabetic educator, tetapi ini lebih ke arah perawat-perawat yang memang tugasnya menjadi perseptor, clinical instructor dan sebagainya. Nah, dia harus punya kewenangan. Kemudian juga dari manajemen tentang bagaimana kaitannya asuhan dan pelayanan yang dilakukan oleh ketua tim, oleh head nurse dan sebagainya. Nah, berdasarkan ini setiap rumah sakit harus memiliki area klinis dan area pelayanan. Oke, kemudian kita masuk pada mapping RKK ya, berbasis KMK. Nah, ini kalau sudah tahu areanya, nanti kita juga di mapping di ruangan ini diagnosis yang paling sering apa, kemudian keterampilannya apa. Nah, itu semua itu dari mulai asuhan keperawatan itu secara. Jadi jangan kalau yang berbasis basic, misalnya asesmen head to toe itu semua di ruangan sama. Tetapi kalau misalnya ruangan HD, tentu akan ada kewenangan spesifik perawat di ruangan HD. Untuk mendapat kewenangan ada persyaratan, ada sertifikasinya dan sebagainya. Itu semua disusun di white paper. Ini contoh kebetulan lesson learn yang di rumah sakit kami, jadi kita gabungkan antara tugas untuk asuhan, juga ada tugas untuk pelayanan, itu menjadi satu kesatuan terkait kewenangan. Dan sudah ada beberapa area klinis yang memang sesuai yang ada existing di. Nah, setelah dokumen-dokumennya ada, barulah nanti bisa melakukan suatu proses kredensial. Kredensial sendiri merupakan proses evaluasi dan tidak bisa kita sampaikan bahwa kredensial itu adalah ketika dilakukan verifikasi dengan mitra bestari. Tapi dari mulai sejak rekrutmen itu sebenarnya sudah masuk proses kredensial, memastikan adanya suatu keaslian ijazah, kemudian secara psikologis seperti apa, pemeriksaan psikologis, kemudian juga secara fisik, kesehatan fisik dan sebagainya. Nah, kredensial
nanti akan merekomendasikan suatu penugasan dan ujian kewenangan klinis. Dan ini dilakukan oleh direktur atau pimpinan rumah sakit. Jadi yang menetapkan SPK dan RKK itu bukan komite, tetapi komite dari hasil suatu proses prudensial ini membuat rekomendasi kepada direktur. Nah, kalau kita lihat bahwa dari proses suatu kredensial ini sebenarnya tidak hanya di saat di bertemu dengan mitra bestari, tapi dimulai dari proses rekrutmen, kemudian nanti ada proses orientasi, kemudian juga nanti ada persektorship, kemudian ada evaluasi kinerja, baru nanti bisa diusulkan suatu proses kredensial. Nah, ini satu persatu ya, coba kita lihat. Suatu siklus SDM itu tidak bisa hanya dipandang dari proses kredensial, tapi dimulai dari persyaratan, forecasting tenaga, perencanaan strategis dengan tenaga. Karena kita membuat white paper, kalau kebutuhannya nurse nggak bisa. Hanya kaitannya dengan keterampilan-keterampilan vokasional. Jadi white papernya harus disiapkan. Maka dari perencanaan itu kita sudah harus melihat visi misinya. Rumah sakit yang basisnya hospital teaching tidak cukup hanya uh, melakukan asuhan direct care kepada pasien, tapi juga dituntut untuk terus belajar dengan suatu proses diskusi refleksi kasus dan sebagainya. Nah, ini juga harus spesifik dikembangkan dan harus benar-benar dicantumkan di uh, kredensial di web. Nah, setelah masuk ada proses orientasi, ada orientasi umum, orientasi khusus, kemudian tentunya juga eh, awal diberikan uraian tugas dan di dalam uraian tugas ini nanti akan ada suatu proses yaitu dibimbing, dilakukan perseptorship setelah orientasi tentunya. Kemudian nanti akan ada suatu penilaian. Kemudian gap mana yang eh, belum tercapai, maka dilakukan suatu CPD. Ini sebenarnya alurnya itu SDM alurnya itu mudah dengan sudah ini ya apa namanya flow-nya itu tertata dari mulai rekrutmen, eh, rencana strategisnya, kemudian sudah ada proses seleksi. Di dalam proses seleksi juga dilakukan validasi untuk keaslian ijazah dan sebagainya. Kemudian setelah diterima ada proses orientasi umum, orientasi khusus, kemudian juga nanti ada proses bimbingan, evaluasi kinerja. Kemudian kalau ada gap tentunya dilakukan. Untuk di rumah sakit sendiri ada standar pendidikan yang wajib dilaksanakan. Ada ini ya, kalau di PMK 40 itu sudah jelas PK 1 apa saja yang harus CPD-nya, PK 2 apa saja, termasuk tidak hanya yang asuhan tetapi juga misalnya PK 2 harus mendapatkan penambahan untuk pengembangan profesional sebagai perseptorship, pendidikan kesehatannya, edukator, kemudian juga diskusi refleksi kasus critical thinking, nah, kemudian juga penelitian, sehingga dengan terus meningkatkan critical thinking, asuhan itu tidak hanya sekedarnya, tetapi juga dibarengin dengan evidence based practice, the best practice-nya seperti apa. PK 3 juga ada ya. PK 4, PK 5 semakin sudah semakin tinggi maka spesialistiknya tentunya sudah semakin berkembang juga. Baru kemudian masuk ke kredensial. Jadi tidak bisa kita berbicara SDM keperawatan hanya kredensial. Di kredensial sendiri, kalau di akreditasi rumah sakit ada di KPS 14, di mana di KPS 14 ini ada suatu proses. Ya, harus ada proses. Jadi bukan mementingkan kalau ada yang fenomenanya, oh ya mau akreditasi yang penting ada dokumen. Bukan itu. Tujuannya adalah
melaksanakan suatu proses kredensial. Jadi yang dilihat adalah prosesnya, tidak hanya dokumen. Kemudian bukti pendidikan, pelatihan, pengalaman, kemudian memverifikasi informasi dari sumber dan kemudian juga tentang hasil dari proses kredensial ini nanti masuk kepada eh, ini ya pengajuan rekomendasi pada direktur untuk eh, melakukan suatu proses yaitu eh, penetapan SPK. Ini siklusnya seperti ini ya. Siklus dari staf SDM tidak pernah usai. Kemudian di KPS 15 setelah tadi ya ini penetapan dari SPK dan SKK dan eh, ini juga melibatkan eh, benar-benar dari tidak hanya dari keperawatan tetapi juga nanti melibatkan dari hasil kinerja yang keseharian yang didapatkan dari direktur. Nah, ini saya lanjut saja. Kemudian terakhir kalau sudah ada suatu proses kredensial akan dikembalikan kepada unit dan kembali lagi ada penilaian kinerja. Ketika ada penilaian kinerja, nanti juga ada suatu proses yang dilakukan terus-menerus. Kalau ada gap diusulkan CPD, kalau ada hal-hal yang kaitannya etik dan disiplin akan dilakukan pembinaan dan terus-menerus. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh komite kredensial ya. Kemudian nanti masuk pada sub komite mutu. Nah, komite mutu ini memang tantangan karena apa? Apa yang sudah dilakukan kredensial dikembalikan nih ke unit. Eh, ada proses, jadi ketika asuhan ada outcome. Kita tidak bisa mengetahui kalau tidak diukur. Maka salah satunya adalah dilakukan suatu pengukuran. Salah satunya adalah dengan audit keperawatan. Nah, di rumah sakit sendiri ada terminologi dua, tata kelola pelayanan dan tata kelola klinis itu harus dikawal dan arahnya kepada mutu keperawatan. Ini harus diukur. Kenapa? Kalau nggak diukur kita nggak tahu. Padahal kita sudah lakukan kredensial, sudah diberikan SPK dan RKK. Ini mana dampaknya? Maka dilakukan suatu proses pengukuran dan kalau di em, keputusan Dirjen itu kita sebut audit klinis. Perbedaannya kalau audit klinis itu dilakukan bersama-sama. Kalau di PMK 49 kita kenal ada audit keperawatan. Ini bisa dua-duanya dilakukan baik secara retrospektif ini ya menggunakan rekomendis atau prospektif bersifat proses ongoing itu kita sering sebut dengan open policy. Ini juga di Starkesnya ya. Sekarang sudah ada Starkes yang terbaru ada 1596. Ini masih sama ya pengawalan mutu dan komite keperawatan juga terlibat di dalam eh, ini ya proses pengawalan mutu. Ini ada di TKRS 8 masih sama yang di PMK 156 kemudian juga di proses PMKP ini termasuk di dalam pengembangan ACP audit klinis. Nah, ini peran dari subkomite mutu komite keperawatan dan juga tentang manajemen risiko budaya keselamatan. Ini PMK 49 nanti kalau topiknya khusus ya nanti kita bisa perdalam. Kemudian alur klinis terintegrasi ini ada panduannya, nanti juga ada yang terbaru, nanti silakan kita ikutin. Tapi pada dasarnya eh, kalau kita berbicara ICP, Integrated Clinical Pathway, kita harus memahami setiap profesi mempunyai peran. Harus ada trust, karena dengan adanya trust, masing-masing melakukan assessment, tapi dikoordinasikan, kemudian masing-masing menetapkan diagnosis, kemudian nanti juga
diimplementasikan dan dikoordinasikan tujuannya semuanya adalah untuk mutu dan keselamatan pasien. Jadi fokusnya bukan pada profesinya tetapi pada mutu dan keselamatan. Oke, ini adalah banyak ya kaitannya dengan eh, Komite Mutu Rumah Sakit. Ini hanya contoh-contoh form, tapi contoh lagi audit klinis yang dilakukan bersama dengan dokter nanti fokusnya pada pengobatan, kemudian tindakan, invasif, kemudian apoteker juga apa. Nanti keperawatan juga dari satu sisi dan itu semuanya saling menunjang tujuannya untuk ini ya pasien. Dan sip komite yang terakhir adalah komite etik dan disiplin. Nah, di keperawatan sendiri mempunyai beberapa etik, tetapi ada 4 pilar yang penting. Satu, respect to others. Jadi perawat itu harus care, itu kesini ya arahnya. Compassion, sayang pada orang lain. Ini penerjemahan bila pasien itu sayang. Jadi kalau pasiennya sakit, mengeluh ya harus segera ditangani. Advokasi, melindungi eh, pasien ya, klien kita, informasi dekat. Ketika tidak ada kedekatan dengan pasien, maka trust itu tidak bisa terbentuk. Ketika trust itu tidak terbentuk, kita kan keperawatan biopsikososial spiritual budaya, maka tidak bisa asuhan tanpa adanya suatu kedekatan. Kedekatan ini bersifat profesional, terapeutik, bukan sosial. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya termasuk veracity, fidelity, privacy, confidentiality ini maksud. Nah, Komite etik sendiri tugasnya apa? Melakukan sosialisasi, melakukan pembinaan, merekomendasikan penyelesaian masalah. Ini juga sangat penting. Promosi ya, promosi ini dilakukan di setiap waktu, juga dikawal oleh eh, tidak hanya komite keperawatan, tetapi pimpinan misalnya di safety briefing saat pre-conference itu dilakukan promosi untuk terus menerapkan prinsip etik, melindungi pasien, kemudian meningkatkan profesionalisme. Seperti itu. Jadi prosedur jika ada penanganan masalah, mengidentifikasi tidak boleh langsung judgment, tapi harus melakukan investigasi, eh, ada azas tidak bersalah, kemudian juga melakukan telaah dan kita juga tidak hanya melihat dari satu sisi yang terlibat, tetapi juga melihat satu utuh secara sistem. Dan ini biasanya juga tidak dibentuk eh, hierarki atasan bawahan, tetapi tim ad hoc yang memang lebih fairness memandang secara. Kemudian ini jika tidak bisa ini ya masih ada hal-hal yang eh, ini biasanya di grading juga nanti kalau memang eh, levelnya level yang berat maka baru masuklah pada eh, rekomendasi ke level yang seperti itu ya. Ini pembinaan, metode pembinaannya macam-macam, tidak hanya secara ini ya eh, sosialisasi training, tetapi juga dipraktekkan dalam sehari-hari tadi pada promosi, kemudian saat bedside teaching. Ini luar biasa peran dari Komite Perawatan. Kita harapkan ini bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sebagai yang memimpin rumah sakit, nitip tolong terus dikawal. Kami dari forum Komite Keperawatan, kita punya forum ya, terus-menerus mengadakan ini ya pendampingan pada teman-teman Komite Keperawatan seluruh Indonesia. Tujuannya apa ya? Bersama-sama kita mengembangkan suatu sistem agar Komite Keperawatan ini menjadi menjadi apa ya? Satu salah satu pilar yang benar-benar bisa mengawal profesional keperawatan gitu. Dengan demikian ya eh, organ atau SDM yang menjadi komite keperawatan ini harus benar-benar SDM keperawatan yang kompeten, kemudian memahami peran tugas dari komite keperawatan dan terus mengembangkan itu. Tidak bisa juga ya udah
saya udah di komite perawatan itu selesai gitu tidak, tapi dia juga harus mengembangkan wawasan, kemudian kemampuan leadership, kemampuan berkoordinasi, karena tidak hanya dengan eh, keperawatan saja, tetapi dia langsung bertanggung jawab dengan direktur, berarti ada banyak hal yang bisa direkomendasikan kepada direktur, kemudian juga dengan profesi yang lainnya, dengan komite medis, komite nakes lain, kemudian juga komite etika. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Semoga dengan sedikit pemaparan ini menjadi membuka wawasan betapa pentingnya peran dari komite keperawatan dan nitip. Ayo kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.